Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Analisis Tanah, Jaringan Tanaman, dan Pupuk. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Wode Rumawati dengan NIM D1B1 20025 dari kelas A jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pembahasan yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu ada 3 metode yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu metode gravimetri, yang kedua metode titrimetri, dan yang ketiga yaitu metode kolorimetri. Baik, pembahasan pertama yang akan dibahas yaitu mengenai metode gravimetri. Analisis gravimetri ini merupakan salah satu metode makro kuantitatif yang paling akurat dan tepat. Gravimetri yaitu suatu metode analisa kimia kuantitatif untuk penentuan jumlah zat berdasarkan pada penimbangan. Dalam hal ini, penimbangan hasil reaksi setelah bahan yang dianalisa itu direaksikan. Artinya yaitu pengukuran berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Adapun jenis metode analisis gravimetri itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu gravimetri curah hujan, yang kedua elektrogravimetri, dan yang ketiga yaitu gravimetri volatilisasi dan termogravimetri, yang keempat titrimetri gravimetri, dan yang kelima yaitu gravimetri partikulat. Adapun kelebihan dari metode analisis gravimetri ini, yang pertama yaitu dilakukan dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Yang kedua yaitu interpretasi hasil yang mudah, dan yang ketiga yaitu hasil sangat akurat dan tepat. Bahkan hasil gravimetri ini digunakan untuk memeriksa keakuratan dari metode lain. Langkah-langkah dalam analisis gravimetri metode pengendapan yang pertama yaitu penyiapan larutan, yang kedua yaitu pengendapan, yang ketiga disgation atau membiarkan endapan berhubungan dengan larutan induknya, yang keempat yaitu penyaringan atau filtrasi, yang kelima pencucian, yang keenam yaitu pengeringan. Nah, pengeringan ini dilakukan dengan menggunakan oven, yang ketujuh yaitu penimbangan, serta yang kedelapan yaitu perhitungan. Pada metode ini, sampel yang telah ditimbang tersebut dilarutkan ke dalam pelarut, kemudian diendapkan kembali dengan reagen tertentu. Nah, apa sih itu reagen? Jadi, reagen itu merupakan suatu zat yang ditambahkan pada sebuah campuran untuk memunculkan rantai reaksi kimia dari campuran tersebut. Senyawa yang dihasilkan tersebut harus memenuhi syarat, yaitu memiliki kelarutan yang sangat kecil sehingga dapat mengendap kembali dan dapat dianalisis dengan cara menimbangnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu titrimetri. Titrimetri juga dikenal sebagai yaitu titrasi. Titrasi merupakan suatu proses analisis di mana suatu volume larutan standar ditambahkan ke dalam larutan dengan tujuan untuk mengetahui komponen yang tidak dikenal. Larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti. Kerja pada metode ini yaitu yang pertama memasukkan titran ke dalam buret, yang kedua yaitu memasukkan analit ke dalam labu Erlenmeyer, yang ketiga menambahkan beberapa tetes indikator asam basa ke dalam analit, yang keempat yaitu meneteskan titran sedikit demi sedikit ke dalam analit, yang kelima menghentikan titrasi ketika warna analit berubah, dan yang keenam yaitu mencatat volume titran yang masuk ke dalam analit. Nah, pembahasan metode selanjutnya yaitu kolorimetri. Nah, apa sih itu kolorimetri? Kolorimetri merupakan suatu cara perbandingan dengan menggunakan perbedaan warna. Nah, cara kolorimetri ini mengukur warna suatu zat sebagai perbandingan. Biasanya, cahaya putih dipakai sebagai sumber cahaya untuk membandingkan absorpsi cahaya relatif terhadap suatu zat. Bagian pembahasan dari
kolorimetri, yaitu prosedur kolorimetri manual pengukuran amonium nitrogen dalam tanah dan tanaman. Kandungan nitrogen total sampel tanah jaringan tanaman umumnya itu ditentukan dengan menggunakan metode Kjeldahl. Nah, nitrogen ini merupakan unsur hara esensial yang dibutuhkan bagi tanaman dalam fase generatif maupun fase vegetatif. Nilai rendah dari nitrogen dapat mempengaruhi proses metabolisme dalam pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk menentukan tingkat kesuburan tanah dan mendapatkan rekomendasi pupuk yang sesuai untuk kebutuhan tanaman dalam proses metabolismenya. Analisis kadar nitrogen dalam tanah seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu menggunakan metode Kjeldahl untuk melihat nilai kuantitatif determinasi dari nitrogen dalam contoh sampel tanah diubah menjadi amonium melalui proses disgation dengan asam sulfat pekat yang berisi bahan-bahan lain yang membantu perubahan tersebut. Amonium yang berbentuk destilasi dengan menambahkan alkali dan NH3 yang terdestilisasi ditangkap oleh asam dan ditentukan jumlahnya melalui titrasi. Nah, bahan-bahan yang membantu perubahan nitrogen menjadi NH4+ adalah garam-garam, contohnya seperti K2SO4. Selanjutnya yaitu penentuan kolorimetri fosfor pada bahan tanah dan tanaman dengan asam askorbat. Metode kolorimetri untuk penentuan fosfor dijelaskan yang dapat dengan mudah digunakan untuk semua prosedur analisis tanah dan tanaman yang umum digunakan. Metode ini dipengaruhi oleh variasi moderat dalam keasaman, suhu, waktu, dan reagen produksi. Ini mentolerir banyak ion pengganggu yang ditemukan di tanah dan ekstrak tumbuhan termasuk Fe hingga 800 ppm. Metode yang diusulkan ditemukan paling tepat bila dibandingkan dengan prosedur metrik warna lainnya. Terima kasih, sekian dari materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.